Hai, Iya. wis. Nih kita hari ini sebenarnya udah lama juga sih, bukan wajah baru juga. Ada James Wong. Halo. Hari ini kita bakalan ngobrol banyak sama James mengenai album. Hmm. Wih, jadi setelah berapa lama ya, Jim? Ya, tahun ini kita rilis 2 single dan Hmm, akhirnya sekarang album ya. Judul albumnya Aku Yang Hilang. Aku Yang Hilang. Jadi ini isinya tentang perjalanan eh, cerita dan harapan dari James Wong. Yes. Oke, kita buka dulu nih. Ceritain Alright. dikit dong tentang kenapa album Aku Yang Hilang nih bisa ada. Aku Yang Hilang. Jadi di album ini unik banget. Ah, Kita akhirnya pilih judul Aku Yang Hilang karena memang mungkin lagu-lagunya jujur hmm, dan benar ceritain tentang di relationship dan di kehidupan mhm, akunya hilang. mhm. Jadi di dalam relationship tapi diri lu sebenarnya malah nggak ada gitu ya. Yes. Gambar diri lu ya. Benar. Gambar diri atau bagian dari diri lu. Jadi ada beberapa aspek. Hmm, Ada gambar diri yang hilang, hmm, ada soul yang hilang. hmm. Soul itu kayak Jiwa lu ya. jiwa jiwa untuk merasakan happy, jiwa Ah, merasakan sedih. Dan itu semua pilihan ya kalau buat gue tuh kayak lo ngerasain sedih itu pilihan, ngerasain happy itu pilihan hmm, di setiap harinya, di setiap momen. hmm, Dan ada sesuatu yang kayak lu mungkin nggak tahu di dalam diri lu yang lu mungkin belum kenal hmm, sesuatu apapun itu, dan interpretasinya di setiap kita pasti beda-beda. Itu juga hilang. hmm. Ada mimpi yang hilang. Oh, Lu mungkin bermimpi, gue nanti kalau punya relationship gue mau ngejar mimpi ini ya, oke. dan akhirnya mimpi itu hilang. Setelah di lu di dalam relationship justru. Yes. Yes. Wow. Itu. Dan ada yang hilangnya benar-benar hilang Ah, total, ah, ada yang cuma hilang setengah, hmm. dan ada yang benar-benar lu udah nggak tahu apa yang hilang nih, tapi lu merasa ada yang hilang. Jadi Eh, interpretasinya itu banyak. Tuh bahkan kalau di Linkin Park tuh mungkin ada apa enam Enam. istilah yang dipakai Enam. enam Yes. enam ya. Jadi Mati kayak rasa. mati rasa dan nggak tahu lagi nih feelings apa gitu ya. Yes. Yes. Kebingungan yang hakiki, asik. Wih. Ya itu. Nah, terus kenapa lu memilih judul ya itu kan Aku Yang Hilang gitu. Hmm. Terus apa arti hilang sih buat lu pribadi? Buat gue hilang itu kayak lu punya sesuatu, Hmm, walaupun lu belum punya tapi lu hmm, ngerasa udah punya, hmm, lu udah manifest, lu udah hmm, punya, tapi tiba-tiba goalnya hilang, hmm. Tujuannya hilang. tujuannya hilang, ngeblur. Ya. Dan awalnya tuh kayak lu bisa ngelihat, lama-lama lu lupa Ya. lu pernah punya mimpi itu atau gambar itu, tapi lama-lama kayak lu hidup tuh cuma bener-bener, oh hari ini begini ya, oke deh. Hmm. Nah itu yang gue ngerasa banyak dari teman-teman sekitar juga banyak yang ngerasain deh, kayaknya gue bikin itu aja deh, aku yang hilang gitu. Dan itu tuh kayak ibaratnya apa yang dulu mungkin lu suka lakukan terus tiba-tiba nggak tahu gitu nih ya jadi daily routine aja gitu ya Yes. Entah karena keadaan atau karena di dalam relationshipnya di juga. dalam relationship, apapun yang kita lakuin, Ah, misalnya kayak kita makan KFC nih, ah, kayak dulu kayaknya rasanya enak banget gitu, tep- sekarang waktu lu nggak sama dia, kok kayaknya nggak enak ya. Ini yang salah yang masak atau ah, lu nya sendiri. Kayak gitu kali. atau karena sudah terbiasa jadinya Berarti momennya. ya jadi hilang gitu Momen, ya yes. bisa jadi ya. Tapi yang lidah ini nggak bisa bohong ya sebenarnya, kalau emang nggak enak gitu. Iya tapi Tapi ini hal yang enak. Bisa jadi nggak enak. ya karena keseringan kan.
Ah, iya. Sama halnya kayak dulu bokap pernah ngomong juga ke gue gini, kayak eh marriage tuh kayak lu makan coklat. Hmm. Dia bilang, enak kan? Iya. Hmm. Tapi ketika tiap hari lu makan coklat, gimana? Hmm. Gitu. Jadi Jadi ya, that's hal yang why biasa ya. kita harus menyesuaikan kan. Kalau cinta atau rasa tuh bukan harus yang enak terus. Kita butuh Yes, sesuatu yang ya benar, mungkin kadang-kadang manis, spicy benar. gitu. Tapi kita cenderungnya pasti mau hal yang wow setiap hari. Iya. Gitu. Dan itu nggak bisa kan. Ya, dan ketika itu nggak wow lagi, rasa kehilangan itu muncul. Ya. Maksudnya, Jadinya rasanya ya. rasanya. Wih, Karena gokil. lagu itu tentang rasa kan. Iya, iya. Lagu itu tentang rasa. Kayak kita bedah rasa makanan. Eh, Lo yang masak sama gue yang masak, bumbunya sama. bumbunya sama, tapi tangannya beda nih. Bisa aja kelebihan berapa mili gitu ya. Iya. Dan keringatnya kan beda ya rasanya ya. Nah, terus kapan nih ide lu bikin album ini muncul? Terus prosesnya gimana? Gue Iya. tahu sih, tapi Iya. netizen nggak tahu ya. Jadi proses album ini sebenarnya cepet banget. Proses albumnya cuma Ah, 2 minggu. Waktu itu kita kerjain. iya. Gue rekaman seminggu, Oh, penulisannya ya, lu tulisnya penulisannya dua cepet minggu, banget. rekamannya juga cuma 2 minggu. Hmm. Lo mixing mastering Ah, sebulan 2 bulan ya. Kita revisi terus sampai tahun lalu kita mau rilis tapi belum jadi. Akhir tahun ini kita rilis single pertama Sungguh dan Kelam di bulan lalu, dan akhirnya kita bakal rilis di November 12 nanti. ya. Tuh full albumnya. Itu full album. Ya. Nah, lu tuh menurut gua kan salah satu penulis lagu yang banyak lagu yang lu tulis tuh apa ya, tentang perasaan, tentang cinta lah banyak gitu ya. Yap. Nah, lu biasanya tuh kalau nulis lagu tuh apa sih? Mulai dari lirik atau perasaan dulu Hmm. atau eh, melodi dulu atau gimana sih, Jim? Kalau gua kompleks. Hmm, Kalau gua bikin lagu by order bisa tuh. dari misal dari klien, itu gua bikin oke, temanya apa Hmm. spesifik. Misalnya dia kasih tema eh, cuaca. Nah, Oke, gua akan tanya cuaca hari ini lu maunya yang apa? Misalnya ah, yang mendung. Oke, ah, mendungnya itu lu mau rasanya tuh abu atau mendung tapi lu ngerasa dari panas terus hmm, tiba-tiba lu berharap akan hujan. hmm, Itu gua selalu milih tema yang spesifik, dan akhirnya gua tulis liriknya dulu hmm, spesifik. Gua tipe penulis yang direct. hmm. Metafor tuh cuma sedikit gitu, jadi lebih To the direct, point ya. to the point. Dan kalau dari gua sendiri, misalnya gua tulis untuk lagu gua itu based on perasaan dulu. Gua Hmm. rasanya ini gimana, dan biasa gua humming dulu. Terus di melodi selanjutnya gua udah mikirin gua mau taruh lirik apa di situ. Setelah Ah, lirik, dan begitu tangan gua ada di atas piano, biasa udah gua langsung nyanyiin, dan gua udah mikirin bagan dari intro sampai outro, oke. Structure ya. structure. Jadi berarti lu tipe penulis yang emang bisa juga by order gitu ya. Yes. Terus atau emang lu tulisin gitu. Nah, Ya. di album ini proses yang penulisannya menurut lu paling berat dan jujur Ya. itu lagu apa, Jim? Ini lagu di album ini lagunya semua jujur. Wah, gokil. Karena ini kumpulan dari uh, relationship gue yang gagal Ah, dari bertahun-tahun lalu. eh, Mungkin dari gue SMA kali ya. bener-bener lu mengenal kata hubungan gitu ya. Yes. Dan uniknya, gue dari kecil udah bisa ngerasain kayak terlalu namanya apa ya, hypersensitive. Hmm, Jadi kayak dari kecil gue udah bisa ngerasain penolakan. Jadi gue inget banget ya, kan, ya. gue kasih risol Ah, ke satu cewek ah. dan gue ditolak. Oh no. Terus Dan
dari situ gue ngerasa kenapa dia tolak ya, Ah, dan gue masih inget rasanya, itu gue kecewa, tapi gue bertanya kenapa dia menolak, ah, dan uh, risolnya nggak enak, atau karena gue yang kasih, karena personalnya gue, atau karena fisiknya gue, ah, atau karena apa. ah. Dan gue udah bisa berpikir itu di umur 6 tahun. What? 6 tahun, gue inget banget. Dan setelah gue pelajari sampai sekarang ternyata emang ada Ah, uh, sifat hypersensitif itu, dan akhirnya gue rangkum semua perjalanan yang ada di lagu-lagu yang gue buat, dan kayaknya yang relate sama semua aspek perasaan dan relationship di hidup gue itu di lagu ini, di album ini. Jadi itu jujur banget. Jadi semua album lo, satu album ini, Yes. semua lagunya itu benar-benar perjalanan cinta lo di setiap fase hidup Yes, gitu kali ya. benar. Mulai dari lo SMA gitu, SMA, teenage, sampai teenage, adult, sampai sampai sekarang. sampai sekarang. Sekarang. Gitu. Tapi nggak spesifik di satu lagu untuk siapa. Berarti kalau gue mau nanyain kayak tentang pengalaman pribadi masuk ke dalam lagu ini, berarti absolut. Absolut, Bener-bener iya. ini Benar. semua Ini perjalanan benar. cinta lu nih. Ini absolut jujur nih. Jujur. Terus. Dan sakit sih rasanya. Tapi setelah gua ngelewatin perasaan ini, setelah gua keluar dari lagunya, itu kayak, oh ternyata gambaran kehidupan percintaan gue tuh begini ya. Walaupun gagal semua nih, gagal semua. Tapi akhirnya gue punya cerminan, oke, next relationship, gue bisa lakuin apa yang terbaik dari cerminan dan gambaran kegagalan yang ada. Jadi gue lebih ke mengenal diri sendiri lewat lagu yang gue bikin. Learning prosesnya tuh di setiap relationship lu Yes, berarti gitu ya. benar. Dan itu kayak diary. Oke, tapi kan gue pengen nanya lebih dalam, jadi kan ntar di episode beda aja kali ya. Oke, terus ada nggak satu lagu yang benar-benar mewakili perjalanan lu sesungguhnya tuh, dalam artian kalau yang tadi kan semua lagunya di setiap fase hidup kan. Yap. Nah kalau ini tuh satu lagu ini yang benar-benar ini gua banget sampai hari ini gitu. Ada nggak satu lagu spesifik? Jadi mungkin kayak kalau kita dengerin tuh konteks waktu kita dengerin lagunya, konteksnya jadi oh iya lagi nih sesuai dengan cerita ini. Oke. Berarti di masa sekarang nih ya, di album ini ada satu lagu yang gua banget. Judulnya Can't Hold On Together. Oke. Itu benar-benar lagu yang kalau lu baca liriknya nanti, kalau lu dengerin lagunya, lu akan ngerasain awalnya lu bahagia, Oke. lu ngerasain dia itu starnya lu, dan happinessnya lu, semua di situ. Tapi di bagian pre-chorus itu lu ngerasain kebingungan, kok ini nggak bisa ya, kok ini jadi nggak bisa. Dan di chorusnya lu akan ngerti karena emang ternyata nggak bisa. Karena emang nggak bisa. Jadi nggak bisa ditahan lagi nih. Nggak bisa. Lu nggak bisa disatuin dan nggak bisa dipisah. Oh wow. Jadi lu sendiri bingung. Guanya rusak, lu nya rusak. Tapi kita tahu kita saling cinta. Tapi gua nggak bisa bersama sama lu. Jadi gua punya satu pandangan tuh kayak gini. Mawar itu enak dilihat. Tapi kalau digenggam, itu dia nusuk. Kalau lu bisa tahan sakitnya seumur hidup, lu pegang terus mawar itu. Tapi kalau lu nggak bisa, ya buat apa lagi gitu? Buat apa lagi? Dan kalau lu ngelepas, sakit sekarang sih. Tapi at least lu udah ngerasain memorinya. Dan mungkin lu bisa move on dari situ. Tapi pandangan dan bebas, semua orang punya pilihannya masing-masing. Lu mau genggam mawar itu terus dan lu punya tujuan kayak mungkin ini adalah titik ujian di kehidupan gue yang harus gue lewati.
ya lu lewat itu pilihan lu gitu. Gokil. Nah, benang merah dari the whole album Aku Yang Hilang. Apa, Jim? Rasa hilang, Jadi benar-benar kehilangan ya. rasa Jadi it's all hilang. about kehilangan gitu. Soal kehilangan, jadi bukan sesuatu yang bisa dilihat, tapi memorinya, Ih, momennya, Eh, memori sih Iya, yang iya, iya. kehilangan itu. Wah, gokil sih. Tapi dari kan ini emosional banget. Gue tau lah sejarahnya album ini, gue tahu banget. Terus tapi apa ya, kayak momen lu waktu titik balik lu ini kan ibaratnya mungkin di lowest point in relationship lu lah ya. Yap. Lu tapi apa trigger atau momen yang bikin lu oke gue bikin album aja deh gitu. Oke. Titik baliknya ya gitu. Iya, kayak waktu lo udah jatuh nih, terus malah kenapa jadi album gitu. Yap. Kan banyak orang malah menghindar atau memendam semua perasaan Yap. ya gitu. Benar. Titik baliknya adalah gua ketemu lu. Gua tinggal di tempat lu. Dan di situ gue inget ada satu yang nggak bisa hilang di dalam diri gue. Ah, Gue seniman, gue musisi, dan gue benar-benar bisa translate itu di lagu. Dan akhirnya gue memilih, at least di titik terendah gue bisa jadiin ini satu karya dan bisa relate sama teman-teman yang lain yang denger, dan buat ngomong kalau lu lagi sedih, lu dengerin lagu ini, gue juga ngerasain ya. Gue menemanin lu buat ngelewatin kesedihan lu, dan mungkin lu lihat gue sekarang udah bisa ngobrol begini, ini harapan buat kita semua, kayak gue bisa ngelewatin ini. Jadi lu dengerin lagu ini, message-nya adalah lu bisa ngelewatin kok, lu bisa. Oke. Di situ. Jadi kalau didengar berarti ini masuk ke harapan lo di Yes. album ini untuk pendengar tuh berarti perjalanan kehilangan, pemulihan, bahkan mungkin bisa nemuin jati diri di Benar. album ini ada juga ya. Ada. Gitu. Jadi di satu lagu terakhir, nanti denger aja di albumnya, itu tentang lu akan nemuin satu berkas cahaya dan lu jalan lewat cahaya itu. Oke. Judulnya apa ya? Itu gue lupa. Judulnya Tanpa Arah. Oh, Tanpa Arah justru malah jadi penemuan Yes. diri. Secercah harapan di dalam diri, gambar diri lu udah hilang, dan ada satu bayangan diri lu yang lu nggak bisa lupa. Itu yang gue bilang tadi, kayak diri gue ternyata masih ada yang tersisa yang gue bisa lihat. Oke. Dan lagu itu menjelaskan itu. Oke. Jadi pesan tersembunyi atau simbol-simbol tuh bisa dirasain dari album ini Album gitu ini. ya. Wih, gokil. Aku yang hilang. Nah, kan kita udah ngerilis ini, udah tahun berapa ya produksi ini? 2023 berarti. Yep. 2023 kan. Nah, kan ini prosesnya lama ya. Apa yang bikin lo ngerasa sampai akhirnya ini bisa harus rilis, terus kenapa lo nahan selama ini gitu? Kan sedangkan apalagi di era sekarang kayak semua orang baru rilis 2 bulan lagi udah rilis, 2 bulan lagi udah rilis gitu. Secepat itu. Secepat itu. Mungkin kalau dari gue harus ngelakuin hidup gue, dan gue harus nemuin keyakinan buat gue harus siap rilis belum ya gitu. Jadi kalau gue udah bikin lagu, secara teori harusnya sih langsung rilis ya gitu dalam 2-3 bulan ke depan. Tapi kayak belum deh, kayaknya gue belum siap nyanyiin lagu ini setiap hari gitu. Dan gue ngerasa di November ini gue udah siap untuk oke, kalau emang kita harus nyanyi lagu ini,
Gue udah siap. Ayo. Oke. Terus kayak waktu lo milih sound atau lo nentuin di album ini, gimana lo milih soundnya gitu? Di luar gue sebagai, di sini gue bukan sebagai Ya. produser ya, sebagai interviewer. Gimana lo milih atau arah musical waktu lo nulis album ini gitu? Karena dinamikanya kan menurut gue jauh banget ya. Iya, jauh banget. Dinamikanya kayak dinamika hubungan ya. Iya. Sebenarnya kayak dinamika Kayak ada relationship. yang seru, ada yang Low banget. low banget. Bahkan ada satu lagu yang gue mixing tuh kayak, wah gila sih nih gue mixing ini ke bawah deh kayaknya. Iya. Di album ini gue benar-benar seorganik itu, kayak yang gue milih tuh, gue setiap hari main gitar, Ah, setiap hari main piano, kayak gue cuma mau ceritain lagunya lewat gitar dan piano. Dan sound yang dipilih juga simple, kayak lu pasti kenal hmm, sound itu di sehari-hari gitu. Ada piano, ada gitar, ada perkusi, ada drum, bass, dan simple banget, semua simple banget dan lebih organik kali ya, lebih jujur. intinya lo lebih pengen menguatkan ceritanya gitu kali ya. Iya, lebih ke message lagunya tuh, ini lo gue lagi mau jujur, lu dengerin apa adanya Iya. gue. Kayak lu lagi konseling empat mata, lu lagi ngobrol empat mata, ini gue mau ceritain. Jadi music as a back soundnya aja gitu, Yes. tapi fokus utamanya adalah cerita gitu ya. Yes, jadi kayak lu dengerin lagunya dan lu dengerin Nah, gue nyanyi di depan lu gitu, oke. dan gue lagi cerita. Dan berasa sih, itu berasa. Jadi kalian harus dengerin. Sebenarnya Yes. dengerin satu album itu menurut gue bener-bener bisa ngebawa lah perasaan kita agak campur aduk sih. Benar. Apa harapan terbesar lo Jim untuk orang yang dengerin album Aku Yang Hilang? Harapan terbesar lo? Harapan terbesar gue, semua orang bisa nemuin kebahagiaannya masing-masing dan mereka bisa bercerita sama lagu ini, Ikut bercerita. ikut bercerita, ikut merasakan, Ah, dan lu nggak ngerasa sendiri. Dan bisa juga nanti gue akan bikin campaign, ah. lu dengerin lagu ini, kalau lu mau curhat, lu bisa DM gue. Gokil. Lu bisa DM gue dan gue akan siapin waktu 30 menit untuk dengerin cerita lu. Ada rating nggak? Rate-nya adalah lu share sebanyak-banyaknya lagunya ke teman-teman lu yang Oke. relate. Dan nanti kita bikin showcase. Oke. Nice. Nah, kalau dari semua lagu ini, kalau seandainya si pendengar cuma bisa milih satu lagu gitu ya di album ini, lagu apa gitu ya, yang mereka harus dengerin dan kenapa? Susah nih. Ini susah, tapi yang paling relate sama semua itu Can't Hold On Together. Oke, yang akan rilis sebagai Yang akan single, rilis sebagai single dari album. dari album. Karena gini nih, lu punya hubungan, lu pasti ngerasain happy, lu pasti ngerasain sedih, dan lu pasti kadang bingung setelah ngelewatin fase happiness, fase honeymoon phase, lu akan ngerasa ini gue masih suka nggak ya atau enggak gitu. Dan itu ada di verse-nya, dan selalu ke bridge chorus, bener satu cerita yang berurutan sama hubungan, Gokil. sampai lu ngerasain emang nggak bisa nih, dan lu bisa menentukan emang gua nggak bisa karena gua udah mikirin dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dan emang gua nggak bisa. Nah, Dan kalau lu emang ngerasa bisa, berarti lu udah mikirin kalau gua mau sama dia, gua akan menerima konsekuensi ini. Dan itu dijelasin di verse, pre-chorus, dan chorus. Bahasanya simple, gue bisa ngajak pendengar untuk masuk di lagunya, dan cerita hubungan lu juga ada di situ. gokil. Nah,
Lu setelah ngerjain album ini, apa yang mau langkah selanjutnya yang mau lo lakuin secara musical atau Hmm. personal? Kalau musical, gue pasti akan rilis lagu terus. Gue Hmm. akan terus bermusik, gue akan terus berkarya, gue akan terus bercerita lewat lagu. Ih, oke. Dan nextnya mungkin gue akan jadi pendengar yang baik untuk Wih. teman-teman yang butuh didengar. Karena gue ngerasain itu, gue ngerasain nggak ada yang dengar dan gue butuh didengar. Ah, Karena mungkin orang gak punya waktu atau emang nggak bisa. Gue mau mendengar cerita-cerita itu, lebih banyak mendengar. lebih baik mendengar. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau cerita, boleh cerita ke gue dan gue bisa jadiin itu inspirasi buat lagu Oke. selanjutnya. Nah, kalau lo bisa bicara ke lu sendiri, Hmm. eh, waktu lo nulis lagu-lagu ini dulu, apa yang Nah, mau lo bilangin? Karena ini waktu lo nulis kan fasenya lagi berat banget. yes. Apa yang mau lo bilang ke James 2023? Gue akan bilang, jangan deh. Ini seru nih, ini bisa jadi Iya. obrolan kita di podcast selanjutnya. Gue Nah, gue akan bilang, jangan. Kalau lu nggak siap dengan semua oke. konsekuensinya, lebih wise di Iya, kehidupan. oke. Lebih lebih berhati-hati ya. Yes. Jangan asal hajar aja. Benar. Nah, satu kalimat untuk gambarin aku yang hilang. Hmm. Top. Iya. Satu kalimat untuk aku yang hilang. Ah, ini susah. Tapi gue punya satu. Lu boleh hilang, tapi pasti ada yang menemukan. Lost to be found. Yes, that's to be found. Tapi bukan sengaja menghilangkan diri ya. Oh iya. Nah, untuk buat temen-temen yang lagi ngerasa hilang hari ini, apa yang lu pengen bilang? Lu nggak sendiri Ya. dan ada satu sosok yang akan menemukan. Wih, Dan lu juga masih bisa menemukan satu bagian dari puzzle diri lu yang udah rusak dan lu bisa jadiin itu cahaya buat nemuin diri lu lagi. gokil. Nah, rencana promosinya apa aja, Jim? Hmm. Yang akan lo lakuin supaya kita bisa spread the story. Yes. Rencana promosinya simple banget Hmm, karena gue juga masih manggung setiap hari. Jadi kalau teman-teman Mau ada yang datang intimate. nonton gue manggung intimate, gue akan bikin showcase mungkin 20 sampai 30 orang maksimal Hmm. dan kita sharing sambil makan. Oh, Kita sharing sambil makan. Jadi kayak gue akan bagi beberapa meja, kita sharing sambil makan. Gue akan dengerin masing-masing ceritanya. Komsel ya. Kalau di bahasa kita komsel. Tapi mungkin karena itu works, Iya, iya, karena itu iya. works dan gue ngerasa sekarang gue harus lebih banyak mendengar Hmm. karena proses menemukan jati diri itu kan bener-bener panjang ya. Ya. Gue udah nemuin diri gue yang ini dan gue masih butuh nemuin diri gue yang ini dan dari mendengar gue bisa belajar oh ternyata ada cerita ini dan di situ kita bisa have a good time, kita nyanyi bareng, kita Gokil. cerita bareng dan kita sharing dan hopefully pulang dari situ kita bisa ngerasain sebagian dari diri kita Yang lebih hilang bisa ditemuin gitu. temuin. Sip. Thank you. Jadi Alright. sampai jumpa di hearing session berikutnya. Yes. Ntar Jim juga akan perform satu lagu. Yes. See you. See ya.